anggrek yang cantik ini banyak disebut sebagai jenis anggrek Cattleya, termasuk tanaman anggrek hibrida intergenerik atau kompleks yang melibatkan dari jenis anggrek Cattleya, Epidendrum guariante, dan Rhincolaelia. Semua tanaman tersebut adalah tanaman dengan cara perawatan yang serupa. Secara umum anggrek-anggrek tersebut adalah tanaman yang tahan banting, dapat mentolerir situasi gersang dan kering. Anggrek cantik ini berasal dari Jepang dengan nama Sergiora Yokosuka Story Canary. Anggrek hibrida ini disilangkan oleh M. Takahashi, didaftarkan oleh M. Takahashi juga pada tahun 2014. Dan nama resmi di RHS yang diterima saat ini adalah Sergiora Yokosuka Story. Dengan nama lain untuk genus atau marga adalah Sergiora dengan penulisan biasa disingkat S, G, R, dan Rotara penulisan biasa disingkat R, O, T, H. Orang tua hibridanya dari Rhincatelante Free Spirit kali Epicattleya Rene Marquez. Yang menjadi induk benihnya Rhincatelante Free Spirit, induk serbuk sarinya anggrek Epicattleya Rene Marquez. Tanaman anggrek jenis Sergiora atau Rotara sama dengan tanaman jenis Cattleya. Secara umum anggrek-anggrek tersebut adalah tanaman yang tahan banting, pada umumnya tanaman kuat, dapat mentolerir situasi gersang dan kering. Akan tetapi mereka memiliki pertumbuhan yang relatif lambat. Oleh karena itu, sebaiknya dalam menggunakan media tanam, pilih campuran yang tidak mudah terurai, yang tahan lama. Saya menggunakan media tanam hidroton dengan bagian bawah pot diberi arang kayu dan campuran pakis cacah dengan akar kadaka. Untuk sahabat semua, usaha sahabat dalam menggunakan jenis media tanam untuk menanam anggrek sesuaikan saja dengan kondisi, tempat, dan waktu yang sahabat miliki. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi salah satu referensi bagi sahabat untuk membuat strategi dalam perawatan anggrek ini. Jenis anggrek Sergiora termasuk jenis tanaman anggrek yang besar. Kalau diperhatikan, dilihat sekilas, jenis anggrek ini batangnya seperti jenis anggrek Dendrobium. Bagaimana menurut sahabat semua? Silahkan tulis komen di bawah ya. Anggrek jenis Sergiora ini sering disebut jenis anggrek Cattleya, tanaman anggrek yang rajin menghasilkan bunga. Pada setiap pembungaannya dapat menghasilkan sampai 8 kuntum bunga. Bunga masing-masing dapat berukuran sekitar 6-7 cm. Seperti terlihat di video, bunganya sangat cantik. Punya saya ini sepal dan kelopak bunganya berwarna kuning kehijauan. Ada juga menurut literatur yang berwarna kuning cerah. Bibir bunga yang biasa disebut labellum berukuran besar, berwarna kuning cerah hingga kuning emas. Tuh kelihatan bibirnya doer kan? Kalau bunga berbibir doer cantik ya. Yang berada di tengah-tengah bunga disebut kolom. Bentuknya seperti tabung. Punya saya
puncaknya ada berwarna merah keunguan. Yang berwarna merah keunguan itu disebut apex. Dan tidak semua bunga ini apexnya memiliki warna merah keunguan. Jadi bisa ada yang berwarna merah keunguan, bisa tidak. Bunga anggrek ini sangat cantik. Bunganya tebal, memiliki lapisan seperti lilin. Dengan keharuman bunga yang lembut, harumnya ringan, harus mendekatkan hidung kita ke bunga baru harumnya kecium. Ketahanan mekar bunganya lama, bisa bertahan mekar sampai 3 bulan lamanya. Agar tanaman anggrek ini mau berbunga, persyaratannya sebagai berikut. Jenis anggrek ini sama dengan jenis anggrek Cattleya. Dengan perawatannya yang tepat, dapat tumbuh tanpa batas waktu dan berbunga dari tahun ke tahun. Untuk dapat tumbuh dengan baik dan berbunga secara konsisten, perawatan yang tepat tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu cahaya, suhu, pergerakan udara, kelembaban, penyiraman, dan lain-lain. Untuk pencahayaan, tanaman anggrek ini membutuhkan pencahayaan yang tinggi dengan suhu udara yang hangat sampai sedang, sekitar 16 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban bisa berkisar antara 40-70%, bagusnya cenderung kering. Walaupun tanaman anggrek ini memiliki persyaratan pencahayaan dan suhu, tapi dalam beberapa kasus mungkin saja keadaan suhu lebih tinggi dari yang seharusnya atau yang dibutuhkan. Karena tentu saja kita tidak dapat mengatur suhu udara, ya kan? Jadi yang dapat kita lakukan mengurangi pencahayaan atau sinar matahari bisa dengan bantuan paranet atau tanaman-tanaman lain di sekitar kebun. Karena sesungguhnya memang anggrek ini tanaman epifit, sama dengan Cattleya. Jadi ada ketergantungan dengan tanaman lain di sekitar untuk mendapatkan naungan. Selain itu untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan lain-lain. Anggrek saya ini di bawah naungan pohon mangga. Setelah berbunga, penempatannya saya pindahkan ke tempat yang tidak terkena panas dan hujan secara langsung, supaya ketahanan mekar bunganya lebih lama dan warna bunga lebih maksimal, warnanya lebih keluar, lebih cantik. Jadi begitu tipsnya sahabat ya. Yang perlu diingat untuk tanaman anggrek ini, untuk penyiraman ditunggu media tanam kering dahulu baru disiram kembali ya. Jadi jangan terlalu rajin menyiram anggrek juga, akibatnya nanti akarnya busuk. Penyiraman harus disesuaikan dengan kebutuhan dari jenis anggreknya. Tanaman anggrek ini tidak terlalu menuntut pupuk, cukup 2 minggu atau 1 bulan sekali dengan pupuk yang mengandung nutrisi seimbang sudah cukup. Perlu diingat sahabat, untuk tanaman anggrek dari jenis apapun tidak boleh overdosis dengan pemberian pupuk, apalagi pupuk yang menggunakan bahan kimia. Tanamannya akan rusak. Begitu sahabat ya, saya rasa cukup sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tulis komentar di bawah. Semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.